berkaitan dengan salah satu prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ini adalah berkaitan dengan implementasi ekonomi biru atau blue economy. Mungkin bisa digambarkan sejauh ini seperti apa target-target yang sudah dicapai oleh kementerian dan juga langkah-langkah ke depannya. Iya, jadi kalau ekonomi biru sendiri sebetulnya kan ada lima landasan. Ya. Jadi yang pertama itu intinya sebetulnya ekonomi biru itu adalah lautnya harus tetap sehat kan gitu. Ya. Jadi ada 5 landasan. Yang pertama itu kan konservasi atau ruang konservasi harus dijaga. Dan itu kita punya target di akhir tahun 2045 itu harus bisa mencapai 79,5 juta hektar. Itu luasan ruang konservasi laut kita. Itu sama dengan 30%. Dan sekarang sudah mencapai 29 juta sekian lah gitu lah ya. 29,3 atau 29,7 lah kurang lebih gitu juta hektar. Dan idealnya ruang konservasi itu sebetulnya tidak terganggu oleh kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu bisa juga penangkapan ikan atau penangkapan ikan di laut, lalu kemudian transportasi laut, logistik dan lain sebagainya gitu ya. Atau pariwisata dan lain sebagainya yang di laut gitu. Yang tidak boleh mendekati atau ya di zona atau di ruang konservasi itu. Kenapa? Karena di ruang konservasi itu isinya ada 3 hal. Yang pertama yang paling utama adalah tempat pemijahan secara alami seluruh biota kelautan. Jadi biota kelautan mulai dari ikan yang kecil-kecil, ikan sedang sampai ikan yang besar misalnya gitu. Nah karena demikian itu kan sebuah ekosistem yang dia tidak boleh, kalau dia mau memijah di satu titik kan nggak bisa kita buatin titik yang baru. Nah di ruang-ruang itulah memang harus tidak boleh terganggu. Karena keberlanjutan daripada biota kelautan itu adalah masa depan daripada kehidupan kan kira-kira begitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua dia juga sebagai tempat serapan karbon. Jadi emisi yang tinggi yang dilepas ke gas rumah kaca ya, yang ke atmosfer itu bisa diserap oleh ruang konservasi tadi. Karena di situ ada padang lamun, lalu ada koral, lalu kemudian ada tidal marsh, ada lumpur yang tumbuh tenggelam itu, ada mangrove, itu menjadi satu ekosistem yang sedemikian rupa yang dia bisa menangkap karbon itu sendiri. Oke. Yang ketiga, dia juga sekaligus sebagai tempat untuk memproduksi oksigen untuk kepentingan kehidupan umat manusia. Nah, jadi laut sehat itu adalah ketika ruang konservasinya tidak terganggu. Itu yang pertama sebagai landasan kebijakan kita. Lalu yang kedua, aktivitas penangkapan di laut kan harus dijaga dengan baik. Nah itu yang kita sebut dengan penangkapan harus terukur dan terkontrol, tidak boleh bebas gitu. Karena kalau bebas jadi rusak ekosistem, kemudian populasi perikanan juga menurun dan akan berdampak kepada ketidakseimbangan ekosistem di laut. Nah ini sudah kita keluarkan peraturan Presiden nomor 11 tahun 2023. Yang ketiga itu adalah satu langkah alternatif yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pembangunan sentra-sentra budidaya. Jadi tidak lagi berbuka. Tadi kalau penangkapan di laut, penangkapan perikanan di laut ini kita harus kurangi, kita harus tekan supaya tidak terlalu masif, maka yang harus kita, artinya ini di angka yang moderat lah ya, di angka yang bisa terkontrol. Tidak kan overfishing. Gitu. Tidak overfishing. Maka langkah berikutnya alternatifnya adalah budidaya. Nah budidaya ini seluruh potensi-potensi ekonomi perikanan yang memiliki nilai yang tinggi itu kita kembangkan dalam budidaya. Baik itu di tengah laut, ya, atau istilahnya kita sebut sebagai marine culture gitu, ataupun di pesisir gitu ya, budidaya pesisir, atau juga sekaligus budidaya di daratan. Nah ini banyak negara-negara maju di dunia yang sudah arahnya ke sana. Seperti bahkan tuh
Iceland saja itu mereka sudah mulai fokus untuk melakukan pengembangan budidaya di situ. Ini adalah masa depan sebetulnya bagi kepentingan umat manusia di sektor, karena pasar protein perikanan ini kan tinggi sekali ya. Demandnya sangat tinggi dan diperkirakan 2050 itu peningkatannya sampai 70%. Apalagi populasi manusia juga meningkat tajam gitu ya. Itu yang ketiga. Jadi hal penting betul, konservasi satu sisi harus dijaga, luasannya harus betul-betul dijaga dan dia harus terproteksi dengan baik. Lalu kemudian penangkapan harus termonitor dan terkontrol dengan baik supaya tidak overfishing. Dan yang ketiga, sebagai satu alternatif untuk mengurangi ini, maka untuk mengurangi poin nomor 2 dan menahan supaya konservasi tidak rusak, maka budidaya harus dikembangkan. Dan ini adalah masa depan Indonesia. Yang keempat, ini pulau kecil dan pesisir itu juga harus dijaga. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan ekonomi di laut seperti kayak pariwisata, marine tourism dan lain sebagainya, atau bikin hotel ya yang masif di pulau-pulau kecil dan seterusnya, itu ini juga harus dikendalikan dengan baik, karena kalau tidak juga akhirnya kembali lagi kerusakan yang sistematis di kesehatan laut. Dan terakhir, soal yang paling bahaya adalah mikroplastik. Itu bagaimana pembersihan sampah plastik di laut itu harus dicegah. Tidak hanya kita ada program yang namanya pemberdayaan masyarakat nelayan untuk selalu aktif mengontrol penggunaan plastik ya yang dia akan terlarut di laut. Tapi sisi lain juga melalui antar kelembagaan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya untuk mencegah agar pembuangan sampah plastik ke kali yang akhirnya ke laut ini harus dicegah. Itu apa namanya roadmap kebijakannya. Nah,